Kasus dugaan mafia tanah dengan korban warga lanjut usia Ketut Gede Pujiama dan jurnalis senior Joko Sugianto belum mendapat perhatian serius dari penegak hukum. Yang terbaru, barang bukti kasus perusakan rumah milik Joko berupa kunci gembok diduga sengaja dirusak dan dihilangkan oleh seseorang. Sengketa lahan di Jalan Batas Dukuh Sari, Gang Merak, Sesetan, Denpasar diduga melibatkan mafia tanah masih bergulir di kepolisian. Yang terbaru, ada sejumlah oknum yang diduga ingin mengalihkan kepemilikan tanah dengan menjualnya pada orang lain. Menurut Hendra, warga di Gang Merak yang juga tetangga Joko mengatakan, ada sejumlah orang diduga merusak kunci gembok dan menggantinya dengan yang baru. Dari CCTV terlihat sejumlah orang datang mengendarai motor kemudian masuk ke rumah Joko yang kini masih dalam sengketa. Yang kedua kali kayaknya udah pernah bolak-balik datang gitu. Jam 11 sekali, habis itu lantaran kayaknya dia entah mau buka rolling door atau apa, duduk di sini, gak bisa, kira-kira 15 menit pergi kan. Habis itu jam 12 lewat datang lagi. Tapi sekarang di daerah di pintu kayu itulah kayak mau buka gembok, tapi yang buka gembok ini bentar aja kebuka gemboknya. Habis itu masuk. Gelagat ada oknum yang ingin menguasai dan menjual tanah sengketa ini memang telah tercium sejak awal. Oleh karena itu, agar tidak berpindah tangan ke pihak lain sebelum kasus ini tuntas, Joko melalui kuasa hukumnya telah memblokir sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar. Sementara begitu kita melihat ada indikasi dari Iwayan Padme akan mengalihkan tanah ini, menjual ini, indikasinya jelas itu di tanah objek dia pasang banner, dijual cepat dan lain sebagainya. Kemudian kita mendapatkan informasi juga ada pihak-pihak tertentu masuk ke BPN ya dengan mencari informasi dan lain sebagainya, maka yang kita lakukan adalah melakukan pemblokiran atas objek itu supaya tidak dialihkan. Sebelumnya, Joko Sugianto telah melaporkan ke Polresta Denpasar kasus perusakan rumah yang diduga dilakukan Wayan Padme. Sayangnya, sejak April 2020 dilaporkan sampai hari ini, penyidik belum melakukan pemeriksaan apapun, termasuk olah TKP dan menyita barang bukti. Saat ini justru gembok yang dirusak pelaku, yang rencananya dipakai sebagai barang bukti, kini telah hilang. Menurut aktivis dan praktisi hukum Wayan Gendo Suwardana, hilangnya gembok hanya bagian kecil bukti di lapangan yang seharusnya tak ikut mempengaruhi kerja polisi dalam kasus ini. Kasus ini, kasus pengerusakan ini kan kemudian berawal dari adanya dugaan orang yang merampas, merampas hak orang lain, hak pelapor atas sebidang tanah. Kan berawal dari situ sehingga terjadi perebutan aset. Nah, diduga kemudian di sini ada mafia tanah. Nah, harusnya kan ini jangan ditempatkan seolah-olah hanya menjadi kasus si pelapor. Ini dimensinya harus ditempatkan dimensi publik. Ini kasus kalau disidik serius oleh kepolisian, kalau diurus serius oleh kepolisian, maka pertanggungjawabannya itu bukan hanya kepada si pelapor secara individu pemilik aset yang sah, tapi kemudian juga sebenarnya ada pertanggungjawaban kepada publik, karena saya meyakini banyak sekali mafia-mafia tanah yang bekerja sistematis seperti yang dialami oleh pelapor. Saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali telah meneliti keabsahan dokumen jual beli berupa kwitansi dan materai yang digunakan. Untuk hal ini penyidik telah melibatkan saksi ahli dan harapannya segera ada titik terang sehingga pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Denpasar, Aris Wianto, iNews melaporkan.